Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat insan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang masih setia menemani channel kami. Saya doakan kemudian dimudahkan jalan urusannya semuanya, amin. Kali ini insan santri akan membuka tabir hipnotis. Karena hipnotis itu juga meresahkan manusia sih. Orang sekarang kejadian hipnotis itu. Iya. Karena kita nggak tahu, tapi kita katanya dipegang orang sudah lupa ingatan itu apa, dari ilmu apa itu hipnotis. Saya juga belum tahu rahasia itu. Mari kita simak bersama-sama nanti sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kami lebih maju lagi, amin. Lebih berkembang lagi, amin. Seperti itu ya. Juga nanti agar bermanfaat untuk semuanya setiap hikmah dari konten mediumisasi kami ini. Ya, jadi benar. Jangan dipercaya karena omongan jin itu kan banyak dusta. Manusia saja banyak dusta, maksudnya seperti itu ya, apalagi jin. Gitu. Manusia saja itu masih bisa dusta, masih bisa bohong. Itu yang derajatnya lebih tinggi dari jin, apalagi jin kan gitu. Jadi diambil sisi positifnya saja dari konten kami ini, diambil setiap perkataan atau kata-kata yang diucapkan nantinya. Jangan diperdebatkan. Ya, seperti itu. Dan tonton sampai selesai biar nggak gagal paham. Maksud saya gitu. Ya. Nanti kalau tahu alur ceritanya kan kita bisa mengoreksi ya. Mengoreksi. Udah siap ya ini? Sudah. Saya akan tarik salah satu makhluk gaib yang paling tahu tentang keilmuan hipnotis, yang paling tahu siapapun yang bisa masuk. Saya panggil Sallallahu Muhammad masuk, silakan masuk. Kita akan tanyakan siapa makhluk yang sedang masuk dalam tubuh mediator ini, sahabat insan santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saman dari golongan apa ini? Dari golongan jin. Dari golongan jin. Kok bisa salam, apa sudah muslim apa belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya protek dulu ya. Saya akan cek sahabat insan santri. Barangkali dia nggak jujur nanti bisa kerasa ya. Nanti saya cek dulu. Kalau perkataannya itu bohong, sekarang juga tubuhnya terbelah-belah menjadi 5. Saya tidak akan bohong. Kalau saya masih fasik, pasti saya akan hancur dengan gelang ini. Oh iya. Ya maaf, kita kan ya antisipasi aja tadi. Iya. Biar kita nggak tertipu, maksud saya gitu. Ini maaf ya, saya terima kasih sekali karena sampai tuh mau hadir, saya panggil tadi dalam keadaan tugas ya nanti tadi. Ya. Saya panggil, saya ingin tahu nanti kisah cerita alur saya yang pertanyakan tadi, mohon dijawab ya.
diberitahu pada kita semua biar kita itu tahu kebenarannya dan risikonya apa yang dijalani sama keilmuan masalah tentang hipnotis ya. Sebentar nah yang saya pertanyakan itu ini, saya juga belum mengerti tentang ilmu hipnotis itu apa. Hipnotis itu apa? Karena orang yang disentuh, orang yang punya ilmu hipnotis itu ingatannya lupa semuanya. Semua milik-miliknya orang yang dihipnotis itu kalau diminta dikasihkan semua. Nah, itu gimana itu? Itu benar apa tidak? Benar, yaitu tidak jauh. Yang bekerja di dalamnya adalah bangsa jin. Itu dalam ilmu hipnotis atau ilmu gendam itu banyak kalangan-kalangan manusia yang mempunyai ilmu hipnotis atau gendam. Sebab itu perbuatan jelek, maka bangsa jinlah yang bekerja di dalamnya tanpa manusia yang memiliki ilmu itu tahu. Sebab jika ditelaah sendiri itu adalah sebuah trik, tapi dibalik semua itu rahasianya yang tidak diketahui oleh manusia adalah bangsa jin yang sudah bekerja di dalam ilmu itu. Jadi ilmu hipnotis sama gendam itu sama? Ya, tidak jauh berbeda. Itu ilmu itu dijalankan dengan tirakat apa mungkin pakai raja apa gimana orangnya? Tidak suatu tirakat, tidak. Jadi sampai lupa dengan begitunya yang mereka hanya mempelajari saja, membaca-baca saja. Mereka pikir itu ada ilmu sebuah trik saja yang tanpa mereka ketahui sudah banyak dimanfaatkan oleh bangsa jin. Kenapa kok bisa bangsa jin yang bekerja? Karena itu sebuah perbuatan yang jelek untuk merusak atau merugikan orang lain. Jika suatu sifat merugikan orang lain atau perbuatan jelek itu adalah sifat dari iblis maupun bangsa jin yang masih fasik. Oh begitu. Ya. Bangsa jin itu tanpa dimasukkan dalam tubuh manusia pun mereka sudah masuk dengan sendirinya. Dan mereka membantu semua apa yang diinginkan manusia. Karena apa? Karena bangsa jin itu mereka sudah di bawah naungan iblis atau Azazil, yang dimana mereka sekarang lagi mencari banyak pasukan. Jika suatu orang melakukan ilmu seperti itu yang berhubungan dengan jin maupun khodam, roh mereka akan dibawa sebagai jaminan nantinya dan dijadikan pasukan-pasukan mereka. Seperti itu yang saya ketahui dan saya lihat. Wah, bahaya sekali kalau dijadikan pasukannya Azazil ya. Iya. Nggak ada harapan surga. Sebenarnya sekali sentuh itu bisa jutaan jin masuk dalam tubuh korban, yang dimana bangsa jin itu diperintah untuk mengganggu otak manusia, menutup-nutupi ingatannya. Itu satu kali sentuh saja seperti ini tanpa mantra apapun. Ada juga yang pakai mantra seperti itu. Maaf, ini saya potong sebentar. Tadi panjenengan tadi bilang kalau jin itu tahu sampai ini pakai gelang ini akan hancur. Ini kan gelang mutiara. Iya. Memangnya ada apa kalau sampean tolong dijelaskan? Ini bentuk karomah
atau bentuk wujud doa dari beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Dari zikirnya yang keluar malaikat-malaikatnya yang menyatu di dalam gelang ini, jika diperuntukkan untuk kebaikan menolong sesama, ya itulah gunanya. Berarti kalau orang yang pakai ini hipnotis bisa nggak itu mental biasanya? Jangankan hipnotis, yang lebih tinggi tingkatnya dari hipnotis pun, seperti santet, jin yang masuk dalam tubuh manusia pun tidak akan bisa masuk. Oh ya Allah, dari sampai situ ya. Ya coba saja bangsa jin fasik dipanggil ke sini, tunjukkan suatu gelang ini, mereka akan takut, akan silau melihatnya. Wah, ini sahabat insan santri, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Ini jin yang berkata, ya ini terserah panjenengan yang semuanya yang di rumah yang telah mendengar tadi, jin fasik, ilmu apapun, kalau orang yang pakai ini gelang mutiara dari beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana akan meledak. Jangan kan hipnotis santet pun bisa kembali mungkin ya. Bisa mental. Tergantung tingkat tinggi santet itu. Subhanallah. Beliau itu wah sangat luar biasa bukan ini. Iya. Nah, boleh diteruskan ceritanya tadi masalah apa? Hipnotis. Ya, sekarang banyak orang memiliki ilmu hipnotis maupun gendam itu. Iya. Karena itu kan perbuatan jelek. Karena sekarang sudah di akhir zaman, ya banyak orang berbuat keji, mungkar seperti itu. Itu selain harta yang diminta, mungkin kalau orang gadis dibawa kabur bisa nggak itu? Bisa. Kebanyakan mereka hanya menginginkan harta saja. Ya, maka saya katakan sekali sentuh jutaan bangsa jin akan masuk mengelabui si korban itu. Tapi yang punya ilmu hipnotis itu tidak berpikir seperti itu atau tidak tahu. Kalau bangsa jin yang bekerja, karena bangsa jin itu tipu dayanya sungguh dahsyat sekali. Itu pengalaman saya dulu dalam menipu manusia. Yang bangsa jin inginkan, kenapa menipu manusia? Karena hanya satu yang diinginkan mereka, manusia itu supaya tidak di jalan yang benar, supaya mereka manusia itu mengikuti jejak mereka di bawah naungan iblis itu. Karena saya sekarang sudah menjadi muslim atau sudah menjadi Islam, saya tidak berbuat seperti itu. Ya, terima kasih, semangat terus. Ya. Mungkin ya ini sudah cukup keterangannya semuanya bagi kita, mungkin sudah cukup. Mungkin ada tambahan lagi. Ya biasanya hanya waktu dipandang saja seperti ini. Itu bisa saja, bisa. Hanya dengan pandangan matanya saja. Jadi nggak harus dipegang, hanya Tidak. pandangan aja bisa. Bisa. Hipnotis itu. Bahkan hanya keluar suara itu saja bisa. Itu bangsa jin yang bekerja dalam ilmu itu. Tapi banyak yang tidak sadar. Ini hati-hati sekali bagi semua sahabat santri masalah ilmu hipnotis. Cenderung nanti yang memiliki ilmu hipnotis seperti itu, jika meninggal maka rohnya akan dibawa, tidak akan lanjut ke alam selanjutnya, maka mereka akan dibawa ke alam jin. Dan bentuk wujud mereka akan bekerja dengan bangsa jin itu menjadi bawahan pasukannya. Ngeri sekali. Ya. Wah, ini bagi yang punya ilmu hipnotis segera dihilangkan semua ya, ilmunya nggak usah dipakai, kasihan kalau meninggal katanya ini. Wah, ngeri sekali. Eman hidup dunia ini baru berapa lama lagi, kan kita hidup di dunia kan sebentar ya. Ya. Sayang lah gitu.
Ya sudah, terima kasih sekali atas keterangannya. Silakan kembali ke tugas panjenengan tadi nggih. Ya. Saya minta maaf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dulu, saya ini saya minta keluarkan semuanya. Ini kisah hipnotis itu ngeri sekali katanya tadi. Ada yang dipandang, ada yang dipegang, ada yang lewat bicara. Tapi rata-rata orangnya itu mintanya harta benda. Nah, orang yang punya ilmu hipnotis itu setelah mati langsung dibawa ke alam jin. Wah, Tapi mengerikan. banyak yang mengira itu biasanya kayak ilmu sulap itu, hipnotis itu nggak jauh dari. Sama, sulap hipnotis sama kan. Nah, intinya sama. Jadi bagi sahabat lisan santri yang punya mungkin keilmuan itu ya ditinggalkan aja lah. Sayang kan hidup kita hanya sebentar ya. Udah, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam kata kami, saya minta maaf karena Bila menyinggung sampean juga saya minta maaf karena manusia itu banyak salah. Kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.